Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Doa seperti apa yang bisa kita lafazkan di atas kubur selain mengucapkan salam kepada penghuni kubur? Itu doa ampunan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan penduduk Baqi. Allahumma ighfir li ahli Baqi. Ya Allah, ampuni penduduk Baqi. Jadi samping kita salam, tentunya kita mintakan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadahu Allah taala. Bagaimana hukumnya mengucapkan basmalah sebelum salam ketika menyampaikan ceramah agama? Presentasi atau misalnya dengan bismillah langsung dibuka boleh, dengan salam juga boleh dibuka. Ya. Karena antara bismillah dengan salam ini hakikatnya semuanya pembuka. Tapi ya kalau kita melihat surat ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari fulan-fulan kepada ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau mau assalamualaikum fulan selesai. Ya, Allah taala. Bagaimana hukum menjual tanaman ketika belum cocok untuk dipanen? Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta yabluwa salatah. Nabi melarang untuk menjual tanaman sampai layak untuk dimakan. Ya, layak dimakan baru boleh dijual. Tetapi sekiranya tanaman tersebut begitu dijual bisyaratil qata', langsung dipotong seketika, bukan menunggu, boleh. Ya, saya beli sekarang pisang ini, dia muda ke dia tua, langsung saya potong, boleh. Tetapi baru keluar baru berbunga, ya, baru berbunga, saya beli, saya tunggu nanti waktu matang. Ini tidak boleh. Ya, karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa idza akhadatul 'ama?" Bagaimana sekiranya kalau datang bencana yang menimpanya? Ya, fa kaifa ya'khudhu mal akhihi? Bagaimana dia akan mengambil harta saudaranya begitu saja? Ya. Jadi banyak orang seperti itu. Ya, supaya yang punya tanah tidak menjual ke orang lain. Nah ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta yabwa salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk menjual beli tanaman sehingga layak untuk dimakan, kecuali bisyartul qata' halal. Dia jual, ya, dibeli langsung dipotong seketika, lain masalah lagi. Wallahu taala. Apakah standar emas boleh dipakai untuk urusan utang piutang karena rupiah yang nilai tukarnya terus anjlok? Tidak bisa, kecuali kalau emas, ya, kalau dia pinjam emas, bayar emas. Tapi kalau pinjam rupiah, bayar rupiah. Ya, nggak bisa pakai standar emas karena kita ini utang-utangnya pakai rupiah. Ya, maka itulah sebabnya ada usul atau ada beberapa pemikiran dari politik dari ahli ekonomi Islam untuk menyatukan mata uang dan dipakaikan dinar, mata uang emas misalnya. Itulah paling aman memang. Ya, mau krisis apa emas itu nggak akan rusak di mana-mana. Ya, mau dibawa ke Arab dia tetap emas. Ya, mau dia telan juga dia tetap emas. Ya, dia kena api juga nggak apa-apa. Malah semakin dibakar semakin bagus. Ya, tapi kalau uang, ya, mana ada orang bakar uang terang-terangan gila namanya, tapi tidak terang-terang bakar uang, pakai rokok kita. Jadi apa yang kita pakai berhutang itulah kita pakai berhutang. Ya, Allah taala. Apa hukumnya melulur pengantin? Ya, saya tidak tahu apa keyakinan di dalamnya, tetapi melulur supaya tambah harum sudah enggak apa-apa. Ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan ini baunya khurafat harus dicoba. Allah taala. Mana lebih didahulukan, apakah bersama orang tua atau menuntut ilmu syar'i? Kalau bisa digandengkan keduanya bagus. Tetapi kalau tidak bisa, tetap bersama orang tua. Dan banyak jalan untuk mencari ilmu sekarang. Karena apa? Kita bersama orang tua itu jihad. Ya, jihad. Dan
Di antara bir yang sangat utama berbakti kepada orang tua. Kemudian itu adalah sebab memperpanjang umur seseorang, kemudian memperluas rezeki seseorang. Wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak ada yang menambah panjangnya umur kecuali berbakti. Orang banyak berbakti, berbuat baik, panjang umurnya. Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya kita memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita? Hadiah itu kurang dari ongkos transport dan harga buku tulis untuk mencatat uang ketiga. Apakah hadiah tersebut termasuk riba? Hal ini disebutkan dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pernah bertemu dengan salah seorang, dikatakan kepadanya, "Wa fulan innaka fi ardi fasya fi riba." Kau ini di negeri yang menyebar riba. Ta'ala, marilah saya akan sirami engkau dari bejana yang digunakan oleh Nabi minum, dan saya akan ajak engkau salat di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka dikatakan kepadanya, engkau ini di negeri yang penuh dengan riba. Maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang meminjam uang kepadamu, lalu dia membawakan engkau sekeranjang hadiah, maka ketahuilah itu adalah riba. Kecuali kalau sebelum minjam dibawakan pisang tetap. Begitu minjam juga tetap dibawakan pisang, halal. Tetapi sebelum minjam tidak ada hubungan sama sekali. Begitu selesai minjam banyak pemberian, tidak boleh sama sekali diterima. Itu termasuk riba. Abdullah bin Salam mengatakan, "Fattaqullah fi tilka salam." Takwalah kamu pada keranjang hadiah tersebut. Allah Ta'ala. Mohon, apakah hadis yang menjelaskan tentang ketika kita minum 3 kali tegukan? Iya, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum yatanafas thalatha. Bernapas 3 kali, artinya minum lepas. Minum lepas. Sekali boleh, tetapi lebih bagus. Kenapa? Fa'inau ahna, lebih nikmat. Ketimbang sekaligus, karena kurang-kurang longgarnya tenggorokan sekaligus bisa KO. Kalau 3 kali napas lega. Ada Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Di hari pembalasan orang yang menzalimi akan diambil kebaikannya orang berzalimi sehingga habislah kebaikannya. Lalu bagaimana kita bila yang menzalimi itu orang yang bertauhid? Apakah bisa masuk surga? Jazakallah. Pokoknya tetap. Selama bertauhid tetap pasti surga ujung-ujungnya. Pasti. Sekiranya kita dia tidak punya kebaikan. Dia tidak punya kebaikan, maka dosa kita ditimpakan kepada dia. Lantas dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dimaafkan. Setelah habis dosa zalimnya itu, tetap akan masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang paling berat timbangannya kecuali tauhid. Insyaallah akan datang pada hadis berikutnya tentang bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah diajarkan suatu kalimat. Namun hadis ini tidak sahih, Namun ada cukuplah hadis yang lain lebih sahih dan semakna dengan hadis tersebut. Allah Ta'ala. Pada hadis disebutkan bahwa orang yang masuk surga karena rahmat. Lalu bagaimana dengan tauhid? Rahmat Allah ada pada tauhid. Orang masuk surga dengan rahmat. Tapi rahmat Allah di mana? Apakah pada syirik? Bukan di sana rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu ada pada tauhid. Dan tauhid itulah sebab rahmat paling besar. Allah Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini. Ini sekedar pemanasan dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Qul qawli hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi